Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kiki dari kelas Gizi 2D dengan nomor NIM 22070261114. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jaringan otot dan persendian. Apa sih yang dimaksud dengan persendian itu? Persendian adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan. Artrologi adalah ilmu yang mempelajari persendian. Selain itu, fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Selanjutnya yaitu dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi, di mana terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu tulang belakang. Tulang belakang terdapat 147 sendi. Pada tulang belakang terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu 25 sendi antar tulang belakang, yang kedua 72 sendi antara tulang belakang dan tulang rusuk, yang ketiga 50 sendi antara tulang belakang pada jalan makanan samping. Yang kedua yaitu tulang dada. Pada tulang dada terdapat 24 sendi di mana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu 2 sendi antara tulang dada dan rongga dada, yang kedua 18 sendi antara tulang dada dan kepala, yang ketiga 2 sendi antara tulang selangka dan belikat, dan yang terakhir yaitu 2 sendi antara belikat dan tulang batang dada. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian atas tubuh. Pada bagian atas tubuh terdapat 86 sendi, di mana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu 2 sendi antara tulang bahu, yang kedua 6 sendi antara tulang siku, yang ketiga 8 sendi antara tulang pergelangan tangan, dan yang keempat yaitu 70 sendi antara tulang-tulang tangan bagian. Yang keempat, yaitu bawah tubuh. Pada bagian bawah tubuh terdapat 92 sendi di mana terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu 2 sendi tulang paha, yang kedua 6 sendi antara tulang-tulang dua lutut, yang ketiga 6 sendi antara pergelangan kaki, yang keempat 74 sendi antara tulang-tulang telapak kaki, yang kelima 4 sendi antara tulang lutut. Dan yang terakhir yaitu daerah sekitar perut. Pada daerah sekitar perut terdapat 11 sendi di mana terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama 4 sendi antara tulang ekor, yang kedua 6 sendi antara tulang pinggul, yang ketiga 1 sendi antara sambungan tulang kemaluan. Selanjutnya yaitu komponen sendi. Yang pertama, pada komponen sendi itu terdapat ligamen, yang kedua terdapat kapsul sendi, yang ketiga terdapat tulang rawan hialin, dan yang keempat yaitu terdapat cairan sinoval. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan bagian luar ujung tulang agar menyatu dengan sendi. Selanjutnya yaitu kapsul sendi. Kapsul sendi sendiri berfungsi untuk menghubungkan dua tulang pada sendi. Selanjutnya yaitu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan bagian yang melapisi kedua ujung tulang. Dan yang terakhir yaitu cairan sinoval. Cairan sinoval berfungsi sebagai cairan pelumas pada ruang sendi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sendi. Jenis-jenis sendi dan arah geraknya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu terdapat sendi peluru, yang kedua ada sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, dan yang terakhir yaitu sendi geser. Yang pertama itu sendi peluru. Sendi peluru adalah hubungan antara tulang yang bisa melakukan gerak ke semua arah. Contoh sendi peluru sendiri itu adalah satu, tulang gelang panggul dan tulang paha. Yang kedua, gelang bahu dan persendian pangkal lengan atas. Yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi engsel adalah hubungan antara tulang yang bisa melakukan gerakan satu arah mundur atau maju. Contoh dari sendi engsel yaitu yang pertama pada siku. Pada siku terdapat di lengan atas dan lengan bawah. Yang kedua yaitu pada lutut. Pada lutut sendiri itu terdapat di paha dengan tulang kering atau betis. Yang ketiga yaitu sendi putar. Sendi putar adalah hubungan antara tulang yang bisa melakukan gerakan tulang yang satu dapat mengelilingi tulang lainnya sebagai inti poros. Contoh dari sendi putar yang pertama yaitu tulang tengkorak serta tulang atlas, dan yang kedua yaitu persendian tulang hasta serta tulang pengumpil. Yang keempat yaitu sendi pelana.
Sendi pelana adalah tulang yang dapat memungkinkan terjadinya gerakan tulang kedua arah yang bisa saling tegak lurus seperti pada gerakan orang sedang naik kuda. Contoh dari sendi pelana yaitu ruas ibu jari tangan dengan telapak tangan. Selanjutnya yang kelima yaitu sendi geser. Sendi geser memiliki gerakan empat arah. Sifat gerak bergeser tidak berporos. Contoh dari sendi geser adalah yang pertama yaitu antar tulang pergelangan tangan dan kaki, yang kedua yaitu hubungan antara tulang belakang. Selanjutnya yaitu jenis sendi berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu fibrosa. Fibrosa sendiri itu merupakan sendi yang tidak memiliki tulang rawan, satu tulang dengan tulang lainnya dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa, sehingga banyak dijumpai tidak dapat digerakkan. Contoh dari fibrosa sendiri yaitu sutura tulang tengkorak. Terdapat tiga jenis sendi fibrosa, yang pertama yaitu sutura, sindesmosis, dan gomposis. Yang kedua yaitu kartilago atau tulang rawan. Sendi yang ujung-ujung tulangnya dihubungkan oleh kartilago dan disokong oleh ligamen. Sendi kartilago dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sinkondrosis, merupakan sendi yang seluruh persendiannya diliputi oleh tulang rawan. Contoh dari hubungan antar segmen pada tulang belakang. Yang kedua yaitu simfisis, merupakan sendi yang tulang-tulangnya memiliki hubungan fibrokartilago dan selapis tulang rawan hialin yang menyeliputi permukaan sendi. Contohnya pada bagian simfisis pubis. Selanjutnya yang ketiga yaitu sinoval. Suatu persendian yang mempunyai kemungkinan gerak banyak sekali karena terdapat diskontinuitet di antaranya tulang-tulang yang bersendi terdapat di rongga sendi. Contoh dari sinoval sendiri yaitu sikut dan lutut, bahu dan panggul, pergelangan tangan dan kaki, sendi pada tulang jari tangan dan kaki. Selanjutnya yaitu ada pergerakan sendi. Pergerakan sendi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ekstensi, gerak meluruskan, dan ada lawannya ekstensi yaitu fleksi, gerak menekuk atau membengkok. Contoh dari ekstensi dan fleksi yaitu gerak siku, lutut, dan ruas jari. Yang kedua yaitu ada abduksi. Abduksi sendiri itu merupakan gerak menjauhi badan. Sedangkan lawan dari abduksi yaitu adduksi. Adduksi sendiri memiliki arti yaitu gerak mendekati badan. Contoh dari abduksi dan adduksi adalah gerakan membuka tungkai kaki, yang kedua gerak merenggangkan tangan, dan gerak mengacungkan tangan. Yang ketiga yaitu depresi. Depresi merupakan gerak menurunkan. Lawan dari pergerakan sendi depresi yaitu elevasi. Elevasi sendiri memiliki arti yaitu gerak mengangkat. Contoh dari depresi dan elevasi yaitu gerakan menurunkan atau menundukkan kepala dan mengangkatnya. Yang keempat yaitu supinasi. Supinasi adalah gerak menengadahkan tangan. Lawan dari supinasi yaitu pronasi yang artinya menelungkupkan tangan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ada inversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Lawan dari inversi adalah eversi. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Selanjutnya yaitu ada gangguan persendian. Yang pertama yaitu ada ankiliosis. Ankiliosis itu merupakan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah kedua tulang menyatu. Yang kedua yaitu ada dislokasi. Dislokasi merupakan sendi bergeser dari kedudukan semula. Yang ketiga yaitu ada terkilir. Terkilir merupakan tertariknya ligamen akibat gerak mendadak. Dan yang terakhir yaitu artritis. Artritis merupakan peradangan pada satu atau beberapa sendi. Selanjutnya, pada subbab yang kedua yaitu jaringan otot. Miologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang otot. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang istirahat.
Otot memendek jika sedang berkontraksi, sedangkan jika berelaksasi akan memanjang. Ciri-ciri otot Ciri-ciri otot itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berkontraksi dan yang kedua yaitu berelaksasi. Berkontraksi itu memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu membesar, kedua mengeras, dan yang ketiga yaitu memendek. Sedangkan berelaksasi memiliki ciri-ciri otot yang pertama yaitu mengecil, yang kedua lunak, dan yang ketiga memanjang. Selanjutnya ada fungsi otot. Fungsi otot itu yang pertama bisa menghasilkan gerak rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak. Yang keempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Dan yang kelima, yaitu mempertahankan suhu tubuh. Kontraksi rangka memerlukan energi dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal bagi tubuh. Selanjutnya yaitu ada komponen struktur otot. Komponen struktur otot itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada miofibril, yang kedua ada sarkomer, yang ketiga ada aktin, yang keempat ada miosin, yang kelima ada troponin. Yang pertama yaitu miofibril. Miofibril berbentuk silindris yang memanjang sepanjang otot lurik dan mengandung filamen aktin dan miosin. Yang kedua yaitu sarkomer. Sarkomer merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada miofibril. Sarkomer dibagi menjadi pita H, A, dan I. Yang ketiga yaitu aktin. Aktin merupakan filamen kontraktil yang tipis serta memiliki sisi aktif dan situs pengikatan. Yang keempat yaitu ada miosin. Miosin merupakan protein filamen yang lebih tebal dan memiliki penonjolan yang dikenal dengan kepala miosin. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ada troponin. Troponin merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Selanjutnya yaitu ada jenis otot. Yang pertama itu ada otot jantung, yang kedua ada otot rangka, dan yang ketiga ada otot polos. Yang pertama yaitu otot jantung. Otot jantung terdapat khusus pada jantung. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu sama lainnya. Fungsi otot jantung yaitu dapat menyebabkan jantung menguncup dan mengembang sehingga darah terpompa. Otot jantung hanya terletak pada dinding jantung. Ciri-ciri otot jantung yang pertama yaitu berbentuk sel silindris dan relatif memanjang. Yang kedua yaitu ukuran serabut ototnya lebih kecil dari otot rangka. Yang ketiga susunan seperti otot lurik. Yang keempat mempunyai inti 1-2 yang terletak di tengah sarkoplasma. Yang kelima mempunyai diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat di mikroskop. Yang keenam mempunyai persarafan autonom, artinya bekerja tidak di bawah kesadaran atau involuntir. Yang ketujuh yaitu kontraksi secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah. Yang kedelapan, reaksi terhadap rangsang lambat dan bersifat kuat. Yang kedua adalah otot rangka. Otot rangka disebut juga dengan otot lurik karena serabut kontraktilnya memantulkan cahaya berselang-seling gelap atau biasa disebut dengan anisotrop dan terang atau biasa disebut dengan isotrop berjajar teratur membentuk pita vertikal terhadap poros otot. Otot lurik atau rangka terdapat di rangka, misalnya yaitu di bisep dan trisep, selanjutnya terdapat di lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi otot lurik atau rangka. Yang pertama yaitu sebagai alat gerak aktif, yang kedua dapat berkonsentrasi secara cepat dan kuat untuk menggerakkan tulang dan tubuh. Ciri-ciri dari otot lurik atau rangka yang pertama yaitu berbentuk sel silindris relatif panjang, yang kedua berinti sel banyak, terletak di tepi sarkoplasma, yang ketiga berserabut miofibril berwarna gelap dan terang,
Yang keempat, bekerja di bawah kesadaran atau biasa disebut dengan otot volunteer, dipengaruhi saraf pusat atau biasa disebut dengan otot sadar. Yang kelima yaitu kontraksinya cepat, kuat, tetapi cepat lelah. Selanjutnya yang ketiga yaitu otot polos. Disebut otot polos karena serabut kontraktilnya tidak memantulkan cahaya berselang-seling sehingga sarkoplasmanya tampak polos dan homogen. Otot polos terdapat di dinding halus, dinding lambung, kantung kemih, dinding pembuluh darah, dan organ dalam lainnya. Selain itu, fungsi otot polos yang pertama yaitu melangsungkan gerakan di luar kehendak, contohnya gerakan zat atau makanan pada saluran pencernaan, dan yang kedua yaitu mengontrol diameter pembuluh darah dan biji mata. Ciri-ciri dari otot polos yang pertama yaitu bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing, yang kedua berbentuk gelondong, yang ketiga berinti pipih satu yang terletak di tengah sarkoplasma, yang keempat miofibril tidak berwarna atau polos, yang kelima mempunyai persarafan autonom artinya bekerja tidak di bawah kesadaran atau involuntir. Yang keenam yaitu reaksi terhadap rangsang lambat, cukup lama dan tidak cepat lelah. Selanjutnya di sini ada perbedaan dari ketiga jenis otot. Yang pertama yaitu tempat. Pada otot polos, tempatnya di dinding atau jeroan. Pada otot lurik, tempatnya terdapat di rangka, sedangkan pada otot jantung, tempatnya itu di dinding jantung. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk serabut. Pada otot polos, bentuk serabutnya yaitu memanjang, ujungnya lancip. Sedangkan pada otot lurik, bentuk serabutnya yaitu memanjang, silindris, ujungnya tumpul. Sedangkan pada otot jantung, bentuk serabutnya yaitu memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Yang ketiga yaitu jumlah nukleus. Pada otot polos terdapat satu jumlah nukleus. Pada otot lurik terdapat banyak jumlah nukleus. Dan pada otot jantung terdapat satu jumlah nukleus. Yang keempat yaitu letak nukleus. Pada otot polos terdapat di tengah, sedangkan pada otot lurik terdapat di tepi. Dan yang terakhir yaitu pada otot jantung terdapat di tengah. Selanjutnya yang kelima yaitu garis melintang. Pada otot polos tidak terdapat garis melintang. Pada otot lurik terdapat garis melintang dan pada otot jantung terdapat garis melintang. Yang keenam yaitu kecepatan kontraksi. Otot polos merupakan kontraksi yang paling lambat. Sedangkan pada otot lurik merupakan paling cepat berkontraksi. Dan yang terakhir yaitu pada otot jantung sedang dalam berkontraksi. Yang ketujuh yaitu kemampuan berkontraksi. Pada otot polos merupakan paling lama berkontraksi. Pada otot lurik sebentar berkontraksi. Dan yang terakhir yaitu otot jantung sedang berkontraksi. Yang terakhir yaitu ada tipe kontrol. Pada otot polos tidak menurut kehendak, pada otot lurik menurut kehendak, pada otot jantung tidak menurut kehendak. Selanjutnya yaitu sifat kerja otot. Yang pertama yaitu otot antagonis dan yang kedua yaitu otot sinergis. Otot antagonis. Otot antagonis ialah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya yaitu yang pertama ada ekstensor atau meluruskan dan flexor artinya membengkokkan. Misalnya otot bisep dan otot tricep. Yang kedua yaitu ada abduktor yang artinya menjauhi badan dan adduktor yang artinya mendekati badan. Misalnya gerak tangan sejajar dengan bahu dan sikapnya sempurna. Yang ketiga yaitu ada depressor atau ke bawah dan elevator atau ke atas. Misalnya gerak kepala dengan menundukkan dan menengadah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada supinator yang artinya menengadah dan pronator yang artinya menelungkup. Misalnya gerak telapak tangan menengadah dan gerak tangan menelungkup. Selanjutnya yaitu otot sinergis.
Otot sinergis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah, contohnya yaitu otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Di sini membahas tentang otot yang tidak lepas dari peran saraf. Terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu volunteer dan yang kedua yaitu involunteer. Yang pertama yaitu volunteer. Volunteer adalah ototnya disarafi oleh saraf somatik dan berada dalam kontrol otak. Contohnya otot lurik. Yang kedua yaitu involunteer. Involunteer sendiri itu artinya otot ini disarafi oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kontrol otak. Contohnya otot polos dan otot jantung. Selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Yang pertama yaitu tahap pertama yang terjadi adalah impuls saraf tiba di neuron muskular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2 dan retikulum sarkoplasma. Pada tahap yang kedua, yaitu terjadinya peningkatan jumlah Ca2 sehingga menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur pada troponin. Pada tahapan yang ketiga, yaitu terdapat perombakan ATP yang akan membebaskan energi yang akan menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Yang keempat, yaitu miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di tropomiosin. Pada tahapan yang terakhir, yaitu kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2. Pada saat impuls terhenti, ion Ca2 akan kembali ke retikulum sitoplasma. Selanjutnya yaitu pergerakan otot. Pada pergerakan otot terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada fleksi dan ekstensi, yang kedua ada abduksi dan adduksi, yang ketiga ada depresi dan elevasi, yang keempat ada supinasi dan pronasi, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada protraksi dan retraksi. Selanjutnya yaitu otot anterior. Otot anterior terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, yaitu frontalis. Fungsi dari frontalis yaitu mengerutkan dahi dan mengangkat alis mata. Yang kedua yaitu otot orbicularis oculi. Fungsinya yaitu untuk menutup mata atau mengedip. Yang ketiga yaitu ada zygomatikus. Fungsinya yaitu untuk menaikkan sudut mulut atau tersenyum. Yang keempat yaitu ada masseter. Fungsi dari masseter yaitu mengatupkan rahang atas atau bawah. Yang kelima ada orbicularis oris. Fungsi dari orbicularis oris yaitu mengatupkan dan menjulur atau menonjolkan bibir. Yang keenam yaitu ada external obliqui. Fungsi dari external obliqui yaitu memapatkan perut dan memutarkan badan. Yang ketujuh yaitu rectus abdominis. Fungsi dari rectus abdominis yaitu menekuk tulang belakang. Yang ketujuh yaitu pectoralis major. Fungsi dari pectoralis major yaitu menarik lengan arah dada. Yang kesembilan yaitu deltoid, menarik dan mengangkat lengan menjauhi sumbu tubuh. Yang kesepuluh biceps brachii, fungsinya yaitu untuk menekuk lengan bawah dan memutar tangan. Yang ke-11 ada abductor longus, fungsinya yaitu untuk mengangkat paha ke arah sumbu tubuh. Yang ke-12 ada sartorius, fungsinya untuk memutar paha. Yang ke-13 ada flexor digitorium, fungsinya untuk menekuk jari kaki. Dan yang terakhir yaitu extensor digitorium, fungsinya untuk merentangkan atau meluruskan jari kaki. Selanjutnya yaitu ada otot posterior. Otot posterior terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada otot occipitalis yang fungsinya untuk menggerakkan kulit kepala belakang. Yang kedua yaitu ada sternocleidomastoidea
mastoid, fungsinya untuk memutar kepala ke samping, menekuk leher, dan kepala. Yang ketiga yaitu ada trapezius, fungsinya untuk meluruskan posisi kepala, mengangkat bidang bahu bagian belakang, mendekati sumbu tubuh. Yang keempat, ada latissimus dorsi, fungsinya untuk menarik dan menurunkan lengan ke arah sumbu tubuh. Yang kelima, ada triceps brachii, yang fungsinya untuk meluruskan dan merentangkan lengan bawah. Yang keenam, ada flexor carpi, fungsinya untuk menekuk tangan. Yang ketujuh, ada extensor carpi, yang fungsinya untuk meluruskan tangan. Yang kedelapan ada flexor digitorium, fungsinya untuk menekuk jari. Yang kesembilan ada extensor digitorium, fungsinya untuk meluruskan jari. Yang kesepuluh ada gluteus medius, fungsinya untuk menggerakkan paha menjauhi sumbu tubuh. Yang kesebelas ada gluteus maximus, fungsinya untuk meluruskan dan merentangkan paha. Yang kedua belas ada hamstring, fungsinya untuk menekuk kaki dan meluruskan paha atau sendi panggul. Dan yang terakhir yaitu ada gas, gastrocnemius, fungsinya untuk menekuk kaki atau berjinjit. Selanjutnya yaitu ada gangguan pada otot. Yang pertama yaitu ada tetanus. Penyebab dari tetanus itu yaitu racun bakteri. Yang kedua yaitu ada atrofi. Penyebab dari atrofi adalah virus polio. Yang ketiga yaitu ada hipotrofi. Penyebab dari hipotrofi sendiri yaitu aktivitas otot yang berlebihan. Yang keempat yaitu ada distrofi. Penyebab dari distrofi itu yaitu penyakit kronis atau bawaan sejak lahir. Yang kelima, ada kaku leher atau biasa disebut dengan stiff. Penyebabnya karena gerak hentakan. Yang keenam ada kesleo. Penyebab dari kesleo yaitu gerak sinergi salah satu otot bergerak berlawanan. Dan yang terakhir yaitu kram. Penyebab dari kram sendiri yaitu aktivitas otot yang terus-menerus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.